Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gout. Apa itu gout? Gout adalah suatu penyakit yang ditandai dengan serangan mendadak dan berulang dari artritis yang terasa sangat nyeri karena adanya endapan kristal monosodium urat yang terkumpul di dalam sendi sebagai akibat dari tingginya kadar asam urat di dalam darah. Insiden gout. Yang pertama, penyakit gout sebesar 1-2% terutama pada usia 30-40 tahun dan 20 kali lebih sering pada pria daripada pada wanita. Yang kedua, penyakit ini terutama menyerang pada sendi tangan dan bagian metatarsophalangeal kaki, di posisi biasanya pada jumlah kaki. Klarifikasi gout ada dua, yaitu yang pertama, gout primer, yang kedua ada gout sekunder. Gout primer dipengaruhi oleh faktor genetik atau gangguan sejak lahir pada metabolisme dan produksi purin. Yang kedua, terdapat produksi atau sekresi asam urat yang berlebihan yang dikarenakan pemasukan makanan dari alkohol yang berlebihan atau diet tinggi kandungan purin. Untuk gout sekunder, peningkatan produksi asam urat, yaitu ada makanan purin tinggi, penguraian asam nukleat atau leukemia, kanker, kematian sel, pemecahan ATP atau epilepsi, latihan fisik berlebihan, merokok, dan konsumsi alkohol. Yang kedua ada penurunan ekskresi asam urat, alkohol, obat, aspirin, diuretik, penyakit, diabetes, ketoasidosis, sekresi asam urat yang berkurang misalnya pada kegagalan ginjal kronik, pemakaian obat-obatan salisit, tiazid, dan beberapa macam diuretik dan sulfonamid, keadaan-keadaan alkoholik, asidosis laktik, hiperparatiroidisme, dan pada miksedema, kegemukan, kelaparan, dan intoksikasi. Etiologi ada umur pada usia pertengahan, tetapi gejala bisa terjadi lebih awal bila terdapat pada herediter. Yang kedua ada jenis kelamin, lebih sering terjadi pada pria dengan perbandingan 20:1. Yang ketiga ada iklim, lebih banyak ditemukan dengan suhu yang lebih tinggi. Yang keempat, herediter, faktor herediter dominan autosomal sangat berperan dan sebanyak 25% disertai dengan hiperurikemia. Yang kelima, keadaan yang dapat menyebabkan hiperurikemia. Manifestasi klinis, artritis gout akut. Yang pertama, sering timbul secara tiba-tiba pada malam hari selama 2-10 hari. Yang kedua, panas kemerahan, nyeri, kekeringan pada kulit akibat pelebaran vena pada sendi, yang kemudian menjadi normal bila penderita beristirahat. Yang ketiga, lebih sering ditemukan pada ibu jari kaki. Yang keempat, ada kalanya bengkak, kelelahan, dan sakit kepala. Kadang-kadang timbul anoreksia, pireksia, dan malaise yang menyertai gejala tersebut. Gout tofus kronis, yaitu penumpukan monosodium urate dalam jaringan pada telinga, pangkal, jari, dan ibu jari kaki. Ukuran tofus mula-mula kecil dan lunak yang kemudian mengeras dan bisa sebesar 7 cm. Bila terjadi ular Asia, akan terlihat cairan putih yang menyerupai kapur dengan konsistensi seperti pasta gigi. Keadaan yang sama dapat pula terjadi pada helix dan antihelix telinga, sekitar sendi dan tendon, serta jari-jari. Gout atipik. Yang pertama, onset poliartikuler, artritis reumatoid terjadi disertai adanya sejumlah nodul oleh pembentukan tofus. Yang kedua, efusi sendi, bengkak pada ibu jari kaki, cairan sendi akan terlihat keruh dan mengandung kristal urat. Yang ketiga, gout pada jaringan lunak. Onset dapat disertai tendinitis Achilles dan dapat pula ditemukan tenis elbow. Kadang-kadang tofus dapat terjadi pada kornea, jantung, lidah, bronkus, dan pleura. Patofisiologi pada sendi, kristal urat atau terbentuk dalam jaringan sinovial menyebabkan radang yang berat. Radangan ini biasanya mempengaruhi persendian perifer, terutama sendi metatarsophalangeal pada jari jempol,
kaki titik proses radang berlangsung dengan cepat dan terjadi lebih dari beberapa jam. Pada artritis akut ditemukan penimbunan kristal pada membran sinovial dan tulang rawan artikular. Pada artritis kronis terjadi erosi tulang rawan, proliferasi sinovial, dan pembentukan panus erosi kistik tulang serta perubahan osteoartritis sekunder. Selanjutnya terjadi trofus serta fibrosis dan aniklosis pada tulang. Pada ginjal, asam urat tampak sebagai titik pada korteks alur garis dan medula, serta kali kulit kecil pada kalises. Pada komplikasi, yang pertama pada ginjal berupa pielonefrit, batu asam urat, dan gagal ginjal kronis. Kedua pada kardiovaskuler berupa tekanan darah tinggi dan sklerosis. Selanjutnya penata laksanaan. Yang pertama pengobatan, itu ada colchicines. Yang kedua sendi diistirahatkan secara mutlak. Terapi pencegahan meliputi pengurangan asam urat. Yang pertama menimbulkan ekresi asam urat atau probenich. Yang kedua menurunkan pembentukan asam urat allopurinol atau ginoprim.